Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram alladzina jahadu fi sabilillahi bi sayyidil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Tiga Asudeka yang saya hormati rahimahumullah wa rahmatullah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan sebab Allah menurunkan air hujan dari langit, maka tumbuhlah di atas permukaan bumi berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam pepohonan yang menghasilkan berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki bagi kita umat manusia yang hidup di alam dunia. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit. Dengan sababiah Allah menurunkan air hujan dari langit, kita dapat bisa melaksanakan ibadah dengan baik, bisa berwudu, bisa mandi junub, bisa mandi di dalam keseharian kita, juga bisa minum dan bisa melakukan berbagai macam aktivitas dengan sebab adanya air. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas sambutan kita yang mulia bagi dan tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia, yang cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat nanti, di mana pada itu situasi dan kondisi keadaan di pada masa sangat amat panas, lebih panas keadaannya daripada ketika kita hidup di alam dunia. Karena di hari kiamat nanti jarak matahari di atas kepala manusia sangat amat dekat, dan di sana kita tidak akan pernah bisa menemukan air untuk kita minum, tidak akan pernah bisa menemukan makanan untuk kita makan, dan itu akan berlangsung selama ribuan tahun lamanya. Tentu di sana kita pasti akan merasakan lapar yang sangat amat luar biasa, haus dahaga yang sangat amat luar biasa. Kecuali ada 7 golongan yang pada hari kiamat nanti mereka tidak akan merasakan lapar, karena mereka mendapatkan hidangan yang lezat.
hidangan-hidangan yang gurih, hidangan-hidangan dari surga, dan mereka tidak akan pernah merasakan haus atau dahaga, karena mereka akan diberi minum dari air telaga Rasulullah yang ada di hari kiamat. Ada 7 golongan tersebut sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Sa'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun 'adilun wa syabun nasa'a fi ibadatillahi azza wa jalla, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa rajulani tahabba billahi tajama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'ahsaha hatta la ta'lama bimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun dzakarallaha ta'ala khaliyan fafadat 'ainah." Ada 7 golongan di hari kiamat, mereka akan berada di bawah naungan rahmatnya Allah, di mana pada hari itu sama sekali tidak ada naungan apapun. Artinya pada hari itu seluruh umat manusia pasti akan kepanasan yang sangat amat luar biasa, kepanasan yang menyebabkan air keringat mereka tiada henti-hentinya, bercucuran mengalir dengan deras sampai mereka akan tenggelam dengan air keringat mereka sendiri. Akan tetapi yang 7 golongan ini, mereka tidak akan kepanasan, tidak akan kehausan, tidak akan kelaparan. Mereka berada di bawah naungan rahmatnya Allah. Mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan dan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang mulia, bersama para ahli surga, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita oleh Allah dikumpulkan bersama mereka dalam keadaan selamat, dalam keadaan aman. Sementara selain mereka itu posisinya berada di padang mahsyar, berdiri ribuan tahun lamanya, kelaparan ribuan tahun lamanya, kehausan ribuan tahun lamanya. Yang 7 golongan tersebut yang akan berada dalam naungan rahmatnya Allah, yang pertama kata Nabi, imamun adil, seorang imam yang adil. Imam ini bisa diartikan pemimpin, walaupun bahasa Arabnya pemimpin itu banyak. Bahasa Arabnya pemimpin bisa imamun, bisa sultanun, bisa amirun, bisa waliyun, dan lain sebagainya. Jadi seorang pemimpin yang adil, kelak di hari kiamat mereka akan berada di bawah naungan rahmatnya Allah. Pemimpin yang adil
pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dipimpinnya. Kalau secara hukum tata negara atau HTN, ya saya sedikit banyak ngerti hukum lah. Hukum positif ngerti lah, karena memang saya dulu waktu kuliah di Institut Agama Islam Nusa Dua Garut, saya memang ambil jurusan hukum, fakultas hukum, jurusan PPI Pidana Perdata Islam. Jadi ya lumayan sedikit paham tentang hukum. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemimpin yang adil dan selalu konsisten komitmen menegakkan keadilan bagi rakyatnya, dan setiap kita juga sebagai pemimpin, apabila kita berlaku adil terhadap diri kita sendiri, artinya kita tidak menjolimi diri kita sendiri, tidak berbuat jolim terhadap diri kita sendiri, maka kita termasuk dalam kategori imamun adilun, pemimpin yang adil. Secara hukum tata negara, yang disebut pemimpin itu tingkatannya dari mulai tingkatan yang paling bawah, katakanlah RT, di atas RT RW, di atas RW kadus, kemudian lurah, tingkat desa, kemudian camat, tingkat kecamatan, kemudian bupati tingkat kabupaten, kemudian gubernur tingkat provinsi, kemudian tingkat negara yaitu presiden. Nah, itu secara hukum tata negara. Tapi sebenarnya setiap kita, walaupun bukan RT, walaupun bukan RW, walaupun bukan kadus, walaupun bukan lurah, walaupun bukan camat, walaupun bukan bupati, walaupun bukan gubernur, walaupun bukan presiden, setiap kita adalah pemimpin. Dan jika setiap kita atau jika setiap manusia mampu memimpin dirinya sendiri, maka insya Allah akan terciptalah masyarakat yang harmonis, masyarakat yang madani, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang makmur, masyarakat yang adil. Karena setiap individu manusia di masyarakat semuanya bersikap adil. Maka berangkat dari diri kita sendiri, artinya ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Logikanya, bagaimana mungkin ketika kita umpama menjadi seorang pemimpin dalam birokrasi pemerintahan bisa berlaku adil, kalau umpama sebelum menjadi pemimpin kita tidak bisa berlaku adil terhadap diri sendiri. Kalaulah terhadap diri sendiri saja tidak bisa berlaku adil, apalagi terhadap orang lain. Karena tentu diri kita sendiri lebih kita cintai daripada kita mencintai diri orang lain. Logikanya seperti itu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik pemimpin dalam kategori setiap individu manusia yang sifatnya personal atau pribadi, maupun pemimpin yang berkaitan dengan kemasyarakatan seperti yang sudah disebutkan tadi secara berurutan. Intinya setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat atas yang dipimpinnya. Kalau RT akan diminta pertanggungjawabannya tentang yang dipimpinnya di warga tingkat rukun tetangga. RW demikian pula dan seterusnya sampai presiden. Nah, pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang kelak akan dijadikan ahli surga dan akan mendapatkan naungan rahmatnya Allah pada hari kiamat, di mana pada hari itu sama sekali tidak ada naungan kecuali naungan rahmat Allah.
Cuma minimal kita harus bersikap adil terhadap diri kita sendiri. Kalau kita adalah pemimpin, kalau setiap kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, lalu apa yang dipimpin dari diri kita sendiri? Yang dipimpin dari diri kita sendiri adalah seluruh anggota badan kita, dari mulai kedua mata, kedua telinga, lisan, hidung, kedua tangan, perut. Si Abdul Goplak, tahu nggak Abdul Goplak? Tahu nggak? Yang suka goplak-goplakan, yang suka ikut ahya, kalau lagi bangun. Si Abdul Goplak, kedua kaki, itu seluruh anggota badan kita harus kita pimpin ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu seluruh anggota badan kita harus kita pimpin untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang maslahat, perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai ibadah dan berpahala. Artinya kita harus mampu menggunakan kedua mata kita, menggunakan kedua telinga kita, kedua tangan kita, kedua kaki kita, dan seterusnya untuk kebaikan-kebaikan. Sebab nanti anggota badan kita akan memberikan kesaksian atas apa yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, hari kiamat, kami kunci mulut-mulut mereka. Artinya di hari kiamat kita nggak bisa berkata bohong di hadapan Allah. Manusia bisa kita bohongi, tapi Allah sama sekali nggak bisa kita bohongi. Kami kunci mulut mereka. Nahtimu ala afwahihim. Kemudian waktu kalimuna, dan berbicara kepada kami, kata Allah, aidihim, kedua tangan mereka, wa arjuluhum wa tashhadu, dan memberikan kesaksian, opo arjuluhum, kaki mereka, bimakan yang sibuk, terhadap apa saja yang telah mereka usahakan, yang telah mereka perbuat, yang telah mereka kerjakan, yang telah mereka lakukan selama di alam dunia. Mulut dikunci, disegel oleh Allah, sehingga tidak bisa berkata bohong di hadapan Allah. Kedua tangan akan berbicara terhadap apa yang dilakukan oleh kita, baik atau buruk, dan kedua kaki akan menjadi saksi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau umpama kita tidak bisa berlaku adil terhadap diri kita sendiri, itu artinya kita telah berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Kita telah menzalimi diri kita sendiri. Manakala kita menggunakan seluruh anggota badan yang merupakan titipan dari Allah, kita gunakan itu anggota badan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Itu artinya kita menzalimi diri kita sendiri. Maka dengan demikian, apabila kita seperti itu artinya kita menjadi pemimpin yang zalim terhadap diri kita sendiri. Dan kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat terhadap seluruh anggota badan yang kita pimpin. Makanya ketika Nabi Adam di dalam surga melanggar larangan Allah, kata Allah, fala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Maka janganlah
berdua, maksudnya Adam dan Hawa. Kalian berdua jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Jadi pohon tersebut dilarang oleh Allah untuk didekati oleh Adam dan Hawa, apalagi sampai memakan buahnya. Mendekati pohonnya saja dilarang oleh Allah. Apabila kalian berdua, kata Allah, mendekati dan memetik serta memakan buah dari pohon tersebut, fatakuna minal zalimin, maka kalian berdua akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim, yang menjolimi dirinya sendiri. Nah, Nabi Adam pernah menjolimi dirinya sendiri dengan Siti Hawa, dengan melanggar larangan Allah. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan oleh Allah dari dalam surga. Itu hanya satu kali berbuat salah. Nabi Adam dan Siti Hawa posisinya sudah berada di dalam surga. Hanya karena satu kali berbuat salah dikeluarkan dari surga. Lalu bagaimana dengan kita yang banyak menjolimi diri kita sendiri, yang banyak berbuat salah kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, padahal kita ingin masuk surga? Bisakah kita masuk surga? Nabi Adam saja cuma satu kali berbuat salah dikeluarkan dari dalam surga oleh Allah. Apalagi kita banyak salahnya, sementara kita pengen masuk surga, mungkin terhalang kita masuk surga dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh kita dari akibat kita menjolimi diri kita sendiri. Jadi yang saya bahas nggak terlalu jauh, pemimpin secara birokrasi, minimal diri kita sendiri aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya bahas tentang pemimpin yang zalim, nggak selesai 3 jam, nggak selesai 4 jam, karena banyak kezalimannya. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Jadi semua orang dapat dibahas itu. Yang penting kita untuk diri kita sendiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lawan kata adil adalah zalim. Pemimpin yang adil berarti pemimpin yang tidak berbuat zalim. Dan sebaliknya, pemimpin yang zalim berarti pemimpin yang tidak bisa berlaku adil. Antara adil dan zalim itu tojaiyah, selalu bertolak belakang. Nah, yang akan mendapatkan naungan rahmatnya Allah pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Dan yang akan celaka di hari kiamat, yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih, menyakitkan, menyengsarakan di hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Siapapun pemimpinnya, termasuk diri kita masing-masing adalah pemimpin. Ketika kita menggunakan seluruh anggota badan kita yang kita pimpin di jalan yang tidak benar, di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, di jalan maksiat, di jalan munkarat, maka itu artinya kita telah menjadi pemimpin yang tidak adil terhadap diri kita sendiri. Makanya Nabi Adam ketika setelah berbuat salah, apa doanya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Nabi Adam berdoa dengan doa tersebut setelah melakukan satu kesalahan di dalam surga dan mengakibatkan dirinya dan istrinya dikeluarkan oleh Allah dari dalam surga. Kata Nabi Adam, Rabbana, wahai Tuhan kami, maksudnya kepada Allah, zalamna, kami telah menjolimi, kami telah menganiaya anfusana, diri kami sendiri. Ya Allah, ya Rabbana, kami telah menjolimi diri kami sendiri. Apa perbuatan zalim yang dilakukan oleh Nabi Adam saat itu? Memetik buah huldi, memetik buah dari pohon yang dilarang oleh Allah. Berarti Nabi Adam melakukan kesalahan kepada Allah. Dengan kesalahan yang dilakukannya, itu artinya Nabi Adam telah menjolimi dirinya sendiri. Dan ini diakui oleh Nabi Adam dalam Qur'annya, Rabbana dzalamna anfusana. Nabi Adam mengakui, wahai Tuhan kami telah
menzalimi diri kami sendiri. Lalu kemudian wa illam taghfir lana, jika engkau tidak berkenan mengampuni kesalahan kami, jika engkau tidak berkenan mengampuni dosa kami, wa tarhamna, dan engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan benar-benar termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, yakni orang-orang yang menyesal nanti di hari kiamat, di alam akhirat. Nah itu yang pertama, semuanya ada 7. Ini udah masuk kisah ya, udah masuk kisah ya. Iya. Maaf, saya minggu yang lalu jadi mau membagikan kopi nih, tapi ini nggak banyak kopinya. Ini Pak Haji nih, dia cacat. Ini ada berapa tadi bagi? Dibagi rata, kiri kanan. Tadi 1, 2, ini 11 kalau 3 orang, 11 ini 3 orang, ini 3 tuh. Nanti kalau kurang mau fokus sendiri masing-masing aja. Poin 2. Itu tinggal dibaca aja, dibaca, dipahami dan diamalkan saja udah. Penjelasannya sudah dijabarkan, sudah dijelaskan pada malam Ahad minggu yang lalu. Jika ada kebagian dan umpama membutuhkan, ya tinggal kopi, pinjam aja kopi. Kopi juga banyak. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bahas malam ini baru 1 dari 7 golongan yang akan selamat di hari kiamat, yang akan berada di bawah naungan rahmatnya Allah, yang akan dikumpulkan oleh Allah bersama para siddiqin, para sholihin, bersama ahli surga. Baru kita bahas 1 golongan, yaitu pemimpin yang adil. Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 insya Allah kita lanjutkan ya pada pertemuan taklim malam Ahad yang akan datang. Jadi bersambung pada episode berikutnya. Baik para jamaah, itu lembaran tentang sholawat al-kamil ya, itu sudah dijelaskan, tapi alangkah baiknya dibaca lagi, disimak lagi dan dipahami lalu diamalkan. Insya Allah akan menjadi tambahan amal soleh buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan tulisan saya bermanfaat. Itu Pak Hadi, itu bukan ketikan komputer ya, bukan ketika itu tulisan tangan saya itu. Nah tulisan saya seperti itu tulisan saya. Ya mirip-mirip dikit dengan ketikan komputer lah. Baik para jamaah, mari kita tutup tangan kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana
minal fitani Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah wal barakah Allahumma ahlik man fi halakihi salahat islam wal muslimin Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina min hajatid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ada Allah wa ya ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.